Pak, ini kan kalau saya kalau selalu baca atau juga mungkin lihat video mengenai Bapak kan selalu diberitakan sebagai seorang founder dari JNE gitu. Dari hotel saya kemudian berubah bidang ke pengiriman karena waktu itu TNT baru masuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah nih, hari ini kita punya tamu yang sangat luar biasa sekali, apalagi untuk teman-teman yang demen belanja, gitu ya. Ketika teman-teman demen belanja, kemudian pengiriman, tahu nggak sebenarnya salah satu yang terbesar atau juga mungkin salah satu yang senior ini diprakarsai oleh seseorang yang kita mau dengar ceritanya. Oke, langsung aja kita ketemu dengan Pak Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Sekarang berarti usia udah berapa, Pak? Saya usianya sekarang sudah 68. 68 masih remaja. Wah, remaja sih. Sehat ya, Pak. Ini kan kalau selalu baca atau juga mungkin lihat video mengenai Bapak kan selalu diberitakan sebagai seorang founder dari JNE gitu. Kemudian banyak bersedekah gitu, Pak. Tapi saya tuh penasaran sama awal muasal Bapak. Apakah ada butuh perjuangan khusus atau juga mungkin memang terlanjur kaya gitu, Pak? Iya, alhamdulillah ya. Jadi kalau ceritanya saya kelahiran di Kota Medan. Dari orang tua yang keturunan Chinese waktu itu. Memang sejak kecil kita dididik tidak dalam kondisi berada. Kakek saya itu jual kue, jadi walaupun bukan jual keliling yang kaki lima, tapi dia punya toko dan sebagainya. Tapi kita memang tidak pernah hidup dalam kemewahan lah, biasa saja. Dan itu suasananya. Kemudian ayah saya pindah ke Jakarta karena bisnisnya, dan saya dan keluarga ikut. Nah, dari situ kita tentu mengalami naik turun lah pastinya di bisnis. Suatu waktu kan waktu perubahan pemerintah tahun 65 itu saya merasakan juga ada perubahannya waktu itu. Bisnis ayah saya juga mengalami penurunan. Tapi kehidupan di saat itu memang bukan kehidupan seperti sekarang yang kita lihat banyak sekali kemajuan, tapi memang semua dalam perjuangan lah. Dan saya dari kecil dididik orang tua itu dengan kebebasan dan modern lah begitu. Tidak dituntut untuk mengikuti agama tertentu. Memang ayah saya itu orang yang sangat liberal ya, lebih pola pikirnya. Sampai saya SMA itu saya masih tidak jelas ya, tidak ke gereja, tidak ke tidak sembahyang apa gitu, karena kebebasan yang ayah berikan. Namun kemudian saya kuliah. Nah, waktu saya kuliah itu di perhotelan, kebetulan teman-teman saya itu kelompok yang biasa ngumpul itu mostly Muslim. Kuliah di mana, Pak? Saya kuliah di Trisakti. Oh, di Trisakti? Iya. Itu tahun berapa tuh, Pak? Wah, tahun 70-an lah. 70-an? Lulusan 72, 73 lah gitu saya. 72, 73? Udah lulus, Pak? Lulus waktu itu. Waduh. Jadi waktu kuliah itu, karena teman-temannya kebanyakan Muslim, yang tentu saya jadi mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan sholat 5 waktu dan sebagainya. Kalau belum menjadi seorang Muslim, tapi udah ikutan sholat? Gitu? Iya, saya nggak ikut sholat, tapi mengetahui waktu sholat dan terbiasa ya dengan kehidupan seperti itu. Jadi bagi saya ya Islam bukan sesuatu yang aneh lah, yang asing gitu ya. Ya, sampai saya selesai kemudian kuliah. Kerja. Kerja ketemu calon istri yang seorang Sunda. Ya, kerja di mana, Pak? Saya kerja di Hilton waktu itu, sekarang Hotel Sultan ya.
Oh, Bapak dulu sempat kerja di hotel? Iya. Oh, jadi awal Bapak jualan kue, kakek saya ke jualan kue. kakek jualan kue, kemudian ke Jakarta. Di Jakarta itu saya pernah bikin majalah sekolah untuk jualan di sekolah. Oh, jual majalah sekolah zaman di SMA berarti? SMA, SMP, SMA. Oh, jadi produksi majalah sendiri, nulis gitu? Iya, ngetik. Dijual lagi di sekolah? Iya. Awalnya itu? Alhamdulillah, itu ya memang mungkin ya entrepreneurship-nya sudah ada terbentuk dari kecil gitu ya. Iya, karena mungkin lihat kakek juga bisnis, kemudian kemudian habis kuliah ya langsung kerja karena lulusnya lumayan bagus lah. Padahal SMA-nya jelek sekali. Tapi kerja di hotel? Saya kerja di hotel karena lulusan hotel. Oh, sebenarnya Pak Johari ini lulusan hotel? Saya lulusan oh, bukan, nggak ada hubungannya sama startup apa segala macam awalnya dulu gitu? Belum lah, di zaman itu belum ada startup ya. Jadi memang saya kuliah di perhotelan karena kakak saya mau jadi dokter waktu itu. Jadi saya kuliah di tempat yang bisa cepat bekerja dan bisa menghasilkan. Jadi pola pikirnya memang begitu. Jadi kerja di hotel 4-5 tahun di situ. Ketemu istri di situ? Ketemu istri di situ. Oh, itu tahun berapa tuh Pak? 80-an lah. 80-an ya? Ya, lulus dari situ saya kerja di TNT, perusahaan pengiriman waktu itu. Oh, yang internasional ya? Jadi dari hotel, saya kemudian berubah bidang ke pengiriman. Karena waktu itu TNT baru masuk Indonesia. Belajar dari situ juga. Oh, jadi inspirasinya ketika justru di TNT ini? Betul, jadi di mana kita kerja, kita belajar ya. Kemudian di pengiriman saya juga belajar hal baru ya di zaman itu, bahwa pengiriman Jakarta Singapura bisa next day gitu kan, Jakarta London bisa next day melalui perusahaan asing yang tempat saya kerja itu. Sementara perusahaan Indonesia Jakarta Medan bisa 2-3 hari, padahal deketan Medan harusnya. Anyway, dari situ timbul keinginan bahwa kenapa ya mesti orang asing yang bisa melayani pengiriman dengan kecepatan yang lebih bagus, harga malah lebih tinggi waktu itu. Karena tapi dulu udah ada pos, Pak? Kenapa? Dulu kan ada dulu satu-satunya jalan kirim ke luar negeri pakai pos. Pakai pos ya? Iya. Kalau lokal juga ya? Lokal dulu? Lokal ya pasti, tapi kiriman luar negeri satu-satunya di zaman 1980-an itu kantor pos. Jadi para pengusaha kita yang mau kirim surat ke luar negeri dengan kantor pos. Tapi kan quality-nya ya mohon maaf ya. Servisnya lebih bersaing yang TNT ini? Iya, waktu itu TNT malah sudah menjamin. Di zaman itu hanya ada DHL dan TNT. Belajar dari TNT, kebiasaan mereka, bagaimana membuat manifest, bagaimana custom clearance, dan sebagainya. Kepikiran, kenapa bangsa kita nggak bisa, padahal yang ngerja kita juga ya. Minumnya apa kurang manis begitu ya? Jadi tapi di situ belajar sistemnya ya? Di situ saya belajar sistemnya, terus saya pikir, why not kita bikin juga. Nah, 5 tahun saya di TNT, alhamdulillah sudah dapat banyak ilmu, keluar saya bikin untuk perusahaan sendiri. JNE itu? Belum. Namanya apa? Namanya Pronto. Pronto? Belajar, kemudian networkingnya ke luar negeri dengan teman-teman yang ada di Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Dari situ kita mulai menawarkan quality service sama dengan DHL waktu itu, kiriman ke luar negeri. Lumayan masih juga banyak yang menggunakan service kita juga bisa same day ke Singapura, ke London. Tapi karena masih muda, biasa itu cobaan lah, kita mungkin ada kekurangan di sana-sini. Akhirnya perusahaan yang saya bangun sendiri itu terpaksa saya jual karena cash flow-nya tidak muter. Saya mengerti operation, mengerti marketing, tapi kurang canggih lah di sisi financial. Di situ kekurangannya. Tapi biaya sekolah ibaratnya Pak? Belajar. Dari situ perusahaan akhirnya dijual ke orang Singapura. Saya masih tetap kerja, masih belajar. Yang saya tambah ilmunya adalah membangun networkingnya di Indonesia. Karena cabang kan tidak hanya di Jakarta. Kita belajar
letak kekuatan ekonomi marketingnya di mana. Akhirnya belajar di Pronto. Setelah cukup waktu saya keluar, saya bikin JNE. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 90. Nah ini menarik nih teman-teman ya. Tahun 90, Pak Johari udah punya ide, gara-gara kerja di perusahaan TNT tadi, kemudian punya ide untuk bikin itu tahun 90 pada saat belum seperti sekarang nih orang belanja online. Sekarang kan udah ibaratnya dikit-dikit online tuh kan. Iya. Itu kan banyak kendala menurut saya saat itu, Pak. Karena satu, orang belum teredukasi mengenai belanja online belum ada saat itu. Iya, kan? bisnisnya masih B2B, masih corporate to corporate. Oh gitu. Dan belum terbayang akan seperti sekarang nih gitu. Udah pasti kan margin kalau kita pikir-pikir ya masih struggling saat itu pasti kan, ibaratnya kalau kecuali dapat klien udah fix nih. Nah, pada saat di awal itu ada ini nggak Pak, sebelum seperti sebesar sekali, kendalanya apa tuh Pak? Wah, kendala yang memang sangat berat buat kita adalah karena kita perusahaan Indonesia ya. Yang kita jual itu adalah network ke luar negeri. Sementara kompetitor kita itu adalah perusahaan luar negeri yang menjual ke Indonesia. Yang kita yang kita sulit adalah memiliki jaringan di luar negerinya. Jadi Jakarta, Singapura mungkin kita bisa punya kantor lah di sini, di situ. Singapura. Tapi untuk networking keluarnya, misalnya di Thailand, Malaysia dan yang lain-lain itu kita harus cari lagi agen. Jadi kita one on one gitu ya agennya. Sementara kalau perusahaan asing itu kan multinasional, dia sudah punya cabang sendiri-sendiri. Bahkan dia tumbuh dari sana ke sini. Sedangkan kita yang harus ke sana itu memang berat. Jadi artinya kita sulit berkompetisi dalam kekuatan jaringan. Jaringan kita keluarnya sulit. Nah, pemikiran itu akhirnya membuat saya berpikir juga bagaimana bersaing dengan kekuatan yang berbeda ini. Mereka sangat kuat di luar negeri, sementara kita tidak. Tapi kita juga punya kekuatan. Kekuatannya adalah dalam negeri. Indonesia ini kan juga luas. Dan yang mereka sulit adalah bagaimana delivery-nya ke tempat yang lebih pelosok seperti Kalimantan, Papua dan sebagainya. Nah, di situ kita lebih kuat. Nah, karena pemikiran seperti itu, maka ingat ada buku The Blue Ocean. Itu yang mengajarkan kita supaya carilah kekuatan kita, kemudian kita bisa menawarkan kekuatan di sebuah value. Jadi instead of saya jualan ekspor, saya jualan import. Jadi kiriman yang saya tawarkan tentu ekspor saya juga jual. Yang mau kirim ke Singapura saya juga bisa kirimkan. Tapi yang saya fokuskan promonya adalah kemana kamu mau kirim ke Indonesia, saya bisa antarkan. Oh, menarik tuh. Jadi instead of dari sini ke sana, saya menjual dari sana ke sini. Jadi gado-gadonya dari luar. Nah, gado-gado ini yang menjadi cepat delivery-nya karena saya punya jaringan bersama titipan kilat. Oh, jadi agak sedikit twist ya. Awalnya mindset-nya mau keluar. Tadinya. Justru malah besarnya adalah jadi solusinya mereka untuk jadi penetrasi ke dalam. Iya. Oh, gitu. Nah, itu mulai kemudian terasa masa depannya cerah nih kayaknya. Itu di tahun-tahun berapa, Pak? Ya, alhamdulillah dengan modal seperti itu ternyata memang bahwa peta pasar di luar sana itu tadinya hanya menggunakan pemain-pemain yang sudah ada seperti DHL, FedEx, TNT dan UPS yang hanya pilihannya tertentu. Setelah ada kita menjadi alternatif yang harganya mungkin juga lebih kompetitif gitu. Sehingga gado-gado ini rupanya juga mangkok besar gitu ya. Jadi kita bisa membawa barang cukup banyak, tidak saja hanya kiriman kurir yang small parcel, tapi juga kargo besar seperti project. Nah, project itu kontainer. Nah, kontainer juga bisa kita custom clearance. Nah, di situ dalam bentuk valuta asing gitu. Jadi kan tahun 90-an itu kan masih berapa ribu $1. Cost kita kan rupiah,
kita tagihnya dolar kan. Iya. Begitu ada krisis, dolarnya naik. Jadi alhamdulillah ada ini, margin gitu ya? ada margin lumayan. Tapi ya itulah bisnis, tentu saja ada positif negatifnya. Positifnya adalah dolar itu jadi tinggi, kita penagihan kita jadi cukup besar untuk menutupi cost kita. Tapi di sisi lain ekonomi terjadi krisis waktu 98. Oh, sempat terkena terjadi juga. Tentu saja karena waktu 98 kan investasi yang banyak ke dalam negeri waktu itu mengalami stagnan lah, berhenti sebentar. Tapi kan sebagai bisnis kita nggak bisa berhenti. Akibat dari terhentinya ekonomi ini membuat cash flow kita problem lagi karena customer bayarnya jadi terlambat. Nah, karena bisnis itu B2B dari corporate ke corporate, maka mulai berpikir lagi kan kita. Strateginya adalah rubah bisnis kita yang B2B menjadi B2C atau C2C. Langsung berarti ya. Menjadi retail. Retail. Salah satunya melalui tentu saja ada, ya kalau saya bilang sih nggak cuma simple kepintaran kita, ini semua karena Allah. Iya. Ya, salah satunya yang saya selalu menyampaikan ke teman-teman, ke karyawan kita adalah ingat surat Al-Ma'un. Jangan sampai, karena krisis, ketika krisis banyak orang kena PHK. Ketika PHK, yang kita pikirkan bukan saja bagaimana memberikan sembako kepada karyawan kita supaya bisa tetap eksis, bisa bertahan. Tapi banyak orang kena PHK itu bagaimana membantu mereka. Jadi pemikirannya ke situ, lalu kita berpikir bagaimana kalau mereka kita tawarkan menjadi agen untuk bisa punya kegiatan. 98 tuh, Pak? Itu 98. Jadi malah bukannya ibaratnya kayak ketika dicoba perusahaannya, bukan kemudian yang bikin di perusahaan, tapi malah justru menawarkan solusi ke orang-orang untuk menjadi bagian. Betul, karena suasananya sih mungkin suasana seperti sekarang ini banyak orang kena PHK karena perusahaan itu mau menyelamatkan diri. Kita melihat itu, lalu yang terjadi kita diskusi apa yang harus kita lakukan. Lalu salah satu founder kita ya Bapak Suprapto waktu itu menyampaikan ingat surat Al-Ma'un. Jadi jangan sampai orang yang sedang susah kita buat lebih susah lagi dengan memberikan PHK misalnya. Yang harus kita bantu. Nah, waktu itu kita putuskan memberi sembako kepada karyawan. Selain itu, apalagi yang bisa kita bantu? Kita bantu yang kena PHK. Menawarkan jadi agen supaya dia punya bisnis. Memang sih ekspedisi waktu itu ya belum terlalu rame. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi lumayan lah daripada dia nganggur kan gitu. Banyak fotokopi, banyak wartel segala macam, itu akhirnya mau jadi agen kita yang tanpa disadari mereka jadi punya income, tapi long termnya itu menjadi kekuatan kita menghadapi boomingnya online shopping. Jadi effort yang dijalankan sama Pak Johari ini unik ya, karena yang penting ikhtiar dulu, tiba-tiba alokasi keadaan orang pada, kan kita nggak pernah prediksi tiba-tiba awalnya sampai ke sana. Iya, betul. Mulai booming tahun berapa, Pak? Itu kan 2008 tuh. Boomingnya 2010. Tidak diketahui 2000 mulai ada Kaskus, mulai orang berjualan. Ketika terjadi banyak penjual itu, yang mereka pikirkan di mana dia bisa mengirim, dan mereka biasanya juga sulit mencari di mana letaknya kantor JNE atau kantor titipan kilat. Kalau di dekatnya ada agen, dia datang ke agennya. Dan alhamdulillah agen kita sudah banyak waktu itu ya? Di Jakarta aja udah 500-an. Disitulah mulai orang bergairahnya mulai menggairah. Yang mau menjadi agen ngantri sampai hari ini masih banyak. Sampai hari ini. Waduh, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Jadi sesuatu yang mungkin dirintis di awal itu mungkin ya kita nggak tahu akan seperti apa, tapi dengan modal keyakinan aja, yakin banget ya akan jadi juga seperti sekarang ini. Ini saya penasaran nih Pak, sebelum sampai posisi ini, mungkin juga teman-teman ada di rumah yang lagi merintis karir gitu, entah kerja di perusahaan atau juga mau mulai buka usaha. Sepanjang hidup Pak Johari pernah nggak ngerasain terintimidasi? Begitu jadi mualaf terus saya jadi muslim yang hebat tuh nggak ada begitu. Proses juga kan? Proses itu, dan
perlu waktu. Waktu saya melihat Jabal Rahmah itu, saya ingat dengan pikiran saya pernah mimpi melihat itu. Ya, ini beneran, saya tidak Pernah ingin mimpi mengarang-arang. Jadi waktu saya mimpi,